Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita, khususnya pembelajaran daring. Pada semester kedua ini yang akan kita bahas, pertemuan pertama adalah mengenai tentang barisan. Di dalam barisan itu terdapat submateri, yaitu tentang pola bilangan, barisan bilangan, dan deret. Diharapkan seluruh Ananda agar memahami dan mengikuti materi ini dengan sungguh-sungguh, supaya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Oke, langsung saja kita masuk pada barisan. Barisan pada pertemuan pertama ini, di sini perlu kita perhatikan. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang pola bilangan, ya. Oke, perhatikan A. Barisan 1, 3, 5, 7, 9 ini disebut barisan bilangan ganjil. Ini merupakan barisan, ya. Ini merupakan barisan. Itu 1, 3, 5, 7, 9. Polanya, ya, ini 1, maka terdapat 1. Sedangkan ini terdapat 3 lingkaran, 1, 2, ya, 2, 3. Berarti ini 3, kita tulis ini 3. Sedang ini dapat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, kita tulis ini 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini polanya berarti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini polanya adalah 9. Ini merupakan suatu pola. Sedangkan angka 1, ya, ini 1, 3, 5, 7, 9 ini merupakan suatu barisan bilangan ganjil. Oke. Yang kedua yang akan kita perhatikan adalah B. Barisan 2, 4, 6, 8 disebut barisan bilangan genap, ya. 2, 4, 6, 8 ini merupakan suatu barisan bilangan genap. Polanya ini, ya, 1, 2, berarti terdapat 2. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Berarti polanya 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 pola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8. Ini merupakan suatu pola pada bilangan genap. Oke, setelah sudah memahami, kita lanjut berikutnya, ya. Pada barisan bilangan yang kedua, pada barisan bilangan yang A, yaitu 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 5, 7, C 1, 3, 6, 10. Dari ketiga-tiganya ini merupakan suatu barisan bilangan, ya. Kita bahas yang pertama, yang A. Yang A berarti angka 1 ini merupakan U1 atau suku 1. Maka 1 sama dengan U1. Sedangkan angka 2 ini, ya, itu disebut dengan U2. Yang 3 ini merupakan disebut dengan U3. Sedangkan yang keempat ini merupakan U4 dan seterusnya. Begitu pula untuk yang B dan C, ya. Oke, kita coba untuk mengerjakan soal ini. Yang A, menentukan suku berikutnya suatu barisan bilangan. Contoh, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11, ya. 2, 5, 8, 11. Kita disuruh melanjutkan angka di sebelah 11 ini, yaitu sebanyak 3 suku, ya, 3 suku. Maka bagaimana solusinya? Ya, oke, kita selesaikan, kita jawab di sini.
Maka tadi 2, 5, 8, 11 kita tulis ini 2 ya, 5, 8, 11. Kita suruh mengisi sini titik-titik ini ya. Nah, begitu pula ini. Untuk menjawab titik-titik ini atau 3 suku yang kosong ini, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui yaitu selisih atau beda ya. Beda disimbolkan dengan B kecil ya, itu merupakan beda atau selisih. Apa rumus selisih? Apa rumus beda? Maka rumusnya di sini adalah U2 dikurang U1. U2 mana? Ini 5 ya, 5 ini merupakan U2 dikurang dengan U1 yaitu 2. Berarti 5 dikurang 2 berarti 3. Atau bisa juga kita tambah di sini atasnya, ini tambah, berarti sini tambah 3 ya. Oke, tambah 3. Berarti 2 tambah 3 5. Berarti sini juga ditambah 3 ya. Sini juga ditambah 3. 5 tambah 3 8. Juga di sini ditambah 3 ya. Tambah 3. 8 tambah 3 11. 11, maka di sini juga ditambah 3 karena bedanya sama antara suku 1, 2 dan seterusnya. Berarti di sini 11 ditambah 3 berapa? Berarti sini adalah 14. Berarti kita tulis sini adalah 14 ya. Setelah itu 14 juga di atasnya masih tambah lagi, yaitu tambah 3 ya, tambah 3 berarti sama dengan sini 17 ya. Oke, 17. Nah, 17 ditambah lagi di 3. Oke ya, berarti sini adalah 20. Berarti 3 suku berikutnya ya setelah 11 adalah 14 ya, 14, 17, 20. Jawabannya ya. Untuk menentukan suku ya, suku kelima, ini suku 5 ini suku 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6 dan 7. Untuk menentukan suku kelima, 6 dan 7, langkah pertama kita harus mengetahui yaitu beda atau selisih. Ini rumusnya yaitu U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2, U4 dikurang U3 dan seterusnya. Oke ya, ini contoh 1. Sekarang kita lanjutkan contoh kedua ya. Kita lihat contoh kedua. Menentukan suku ke n suatu barisan bilangan. Di sini kita suruh menentukan suku ke n ya. Rumus suku ke n itu adalah UN ya, ditambah UN sama dengan BN ditambah U1 kurang B. Sekali lagi, UN itu adalah suku ke n ya, B itu merupakan beda atau selisih. Contoh, tentukan rumus suku ke n dari barisan bilangan ganjil berikut. Oke, barisannya adalah 1, 3, 5, 7 titik sampai UN. Jadi rumusnya apa ini? Gitu ya. Kita bukan untuk disuruh mencari yaitu angka setelah 7 ya, tapi kita disuruh mencari yaitu rumus suku ke n. Ya, kita perhatikan sini. Ini rumusnya tadi ya. Nah, maka langkah yang awal kita perhatikan adalah kita jawab ini 1, 3, 5, 7 sama dengan contoh yang A tadi. Langkah pertama kita mencari yaitu beda. Ini B kok bisa sama dengan 2? Karena rumus beda itu adalah suku kedua. 3 ini merupakan suku kedua dikurang dengan suku pertama. Nah, berarti 3 dikurang 1 berapa? Berarti sini sama dengan 2 ya, 2. Terus atau ini tambah ya, sama dengan tadi.
Oke, kita jawab ya. Tadi kita ulangi lagi di sini, yaitu barisannya itu 3, 1, 3, 5, 7. Langkah pertama kita disuruh mencari beda. Bedanya sama dengan di sini adalah 2. Untuk mendapatkan 2 ini, rumus tadi sudah disampaikan bahwa U2 yang 3 ini dikurang dengan 1, berarti bedanya 2 ya, atau sini bisa 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. 3 juga di sini ditambah ya, ditambah 2 berarti sama, ini bedanya berarti 5. Terus 5 juga sini dia ada ditambah 2 maka sama dengan 7. Seandainya kita diperintah di sini ya, berapakah suku ke 5? Di sini suku 5 ini, maka sini kita tambah 2 ya. Berarti 7 tambah 2 berarti sini ada 9 ya. Namun untuk contoh kedua ini kita disuruh mencari rumus. Ya, rumusnya tadi dasarnya ini UN sama dengan BN ditambah U1 kurang B. Ini rumusnya ini. Oke ya. Karena di sini rumusnya ada B, ada U1, maka langkah pertama kita harus mencari B, beda atau selisih. Ada jelas selisihnya 2 berarti sini ya. Sehingga menjadi berarti 2N. Berarti ini 2N ditambah 1. 1 ini warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya.